sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas PAUP dengan kode C akan menjelaskan mengenai sistem irigasi tetes khususnya untuk indoor. Air merupakan sumber daya yang penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Dalam bidang pertanian, air diperlukan tanaman dalam proses fotosintesis. Kurangnya air akan mengganggu tumbuh kembang tanaman. Untuk menunjang kebutuhan air bagi pertanian, perlu dilakukan irigasi. Salah satu sistem irigasi modern dan efisien yang dapat dilakukan adalah irigasi tetes atau irigasi drip. Dengan sistem tersebut, air mampu masuk secara langsung ke area akar sehingga dapat mencegah tergenangnya tanaman oleh air. Dengan diterapkannya sistem irigasi tetes, air tiap tanaman akan terkontrol sesuai kebutuhannya sehingga lebih efisien. Irigasi tetes merupakan salah satu metode pemberian air dengan debit rendah secara berkesinambungan. Mekanisme pemberian air dengan metode irigasi tetes ini yaitu dengan mendistribusikan air melalui jaringan pipa, kemudian diberikan ke daerah perakaran dalam jumlah yang mendekati kebutuhan tanaman melalui penetes yang berupa lubang-lubang kecil yang berjarak sama di sepanjang pipa. Sistem irigasi tetes dapat diterapkan untuk mengairi tanaman yang dibudidayakan dalam greenhouse. Komponen-komponen yang dapat digunakan pada sistem irigasi tetes dalam greenhouse antara lain. Yang pertama, bak penampung sebagai tempat penampungan air dengan daya tampung air disesuaikan dengan kebutuhan air tanaman. Yang kedua, saluran primer sebagai saluran penghubung antara bak penampung dengan saluran sekunder. Yang ketiga, saluran sekunder sebagai penyalur air dari saluran primer ke saluran lateral. Yang keempat, saluran lateral sebagai penyalur air dari saluran sekunder ke penetes atau emitter. Yang kelima, penetes atau emitter untuk meneteskan air dari saluran lateral ke setiap tanaman. Irigasi tetes pertama kali digunakan pada tahun 1869 di Jerman. Tahun 1913, metode irigasi ini berkembang di Amerika. Tahun 1920, irigasi tetes mengalami perkembangan dari tabung drainase menjadi pipa berpori. Serapan tanah karena adanya bukaan dari tekanan yang ada dalam pipa menyebabkan tanah memiliki persediaan air. Versi lain pendekatan ini adalah pipa berlubang-lubang kecil atau celah yang ada di dinding pipa dengan aliran dari tekanan dinding pipa. Jenis pipa ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Lubang-lubang pada pipa semakin diperbesar, sedangkan diameter pipa dikurangi untuk mengatasi penyumbatan atau adanya endapan oleh bahan kimia. Permasalahan tersebut dapat teratasi melalui sistem tetes. Metode produksi diperbaiki untuk menghasilkan emitter yang sama dengan ukuran yang tepat. Semakin banyak variasi emitter, peralatan bantu, dan pemasangan pipa menyebabkan irigasi tetes banyak diterapkan di berbagai negara. Contoh dari drip irrigation adalah drip irrigation yang dilakukan oleh Eka Putra et al. Pada tahun 2016 pada budidaya tanaman cabai dengan greenhouse. Dengan komponen berupa bak penampung yang memiliki kapasitas tampung sebesar 196 liter, kemudian saluran primer yang merupakan saluran penghubung antara bak penampung dengan saluran sekunder atau manifold. Saluran sekunder atau manifold yaitu saluran yang dipasang untuk menyalurkan air dari saluran primer ke saluran lateral. Kemudian saluran lateral yang merupakan saluran yang dipasangkan untuk mengalirkan air dari saluran sekunder atau manifold menuju penetes atau emitter. Kemudian penetes yang difungsikan untuk meneteskan air yang mengalir dari saluran lateral ke setiap tanaman. Kemudian contoh lainnya adalah contoh dari Rodzenska et al. Pada tahun 2020 yang menggunakan drip irrigation untuk budidaya tanaman kentang pada pot di dalam greenhouse Balai Penelitian dan Didaktik Sayuran dan Tanaman Hias di Pesari milik Departemen Hortikultura di Universitas Wrocław, Ilmu Lingkungan dan Hayati. Sistem yang digunakan adalah irigasi berupa drip line permukaan yang dilengkapi dengan droplet atau emitter atau drip pin yang secara periodik memberikan air dengan kadar 0,002 meter kubik per jam. Kemudian contoh lainnya dari Wirawati dan Artawati 2021 menggunakan sistem irigasi tetes pada metode budidaya tanaman hidroponik.
Teknik irigasi yang digunakan adalah irigasi tetes RO drip yang efisien dalam penggunaan air pada metode hidroponik untuk tanaman sayuran yang dengan keterbatasan air. Penggunaan sistem irigasi tetes pada greenhouse ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana hal ini dapat mengurangi proses pembudidayaan tanaman yang dilakukan di dalam greenhouse. Kelebihan dari penggunaan sistem irigasi tetes pada greenhouse adalah intensitas pemberian air dapat diatur, karena greenhouse dapat mencegah air curah hujan masuk dan pemberian air hanya bersumber pada sistem irigasi tetes saja. Proses irigasi secara tetes di dalam greenhouse juga dapat mengurangi intensitas dari cahaya matahari, sehingga laju evapotranspirasi dari tanaman dapat dikurangi, dan air yang bersumber pada irigasi tetes tersebut dapat diserap maksimal oleh tanaman. Irigasi tetes memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis irigasi lainnya, yaitu menggunakan 30 hingga 50% lebih sedikit air daripada irigasi permukaan. Selain itu, sistem irigasi ini dapat mengurangi salinasi dan genangan air serta mencapai efisiensi irigasi hingga 95%. Penggunaan irigasi tetes di dalam greenhouse juga memiliki keuntungan berupa meningkatkan sistem transpirasi tanaman. Selain itu, irigasi tetes ini relatif lebih mudah untuk dirancang dan diaplikasikan. Dengan menggunakan sistem irigasi tetes pada greenhouse dapat menghasilkan hasil panen yang tinggi karena penggunaan kadar air yang konstan dan juga sering. Sistem irigasi tetes ini dapat mengurangi kegiatan penyemprotan pestisida dan insektisida. Hal ini dikarenakan bagian batang dan daun-daunnya tidak terkena air irigasi, sehingga pestisida atau insektisida pada bagian tersebut tidak tercuci. Dengan menggunakan sistem irigasi tetes ini, keseimbangan input pupuk dan daya serap absorpsi akar dapat dikontrol. Pupuk yang berbentuk cairan dapat disalurkan melalui irigasi tetes, sehingga lebih efisien dalam perawatan. Di sisi lain, penggunaan sistem irigasi tetes dalam greenhouse juga memiliki kekurangan, seperti perlu adanya pengontrolan secara rutin. Karena air yang diberikan ke tanaman itu hanya bersumber pada irigasi tetes saja, sehingga kadar air yang terkandung pada suatu tanaman perlu diukur, agar nantinya air yang diberikan kepada tanaman tersebut tidak berlebihan ataupun kekurangan, yang mana hal ini akan berakibat pada proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Penggunaan irigasi tetes ini bisa menyebabkan adanya penyumbatan emitter atau penetes. Hal ini tentunya akan mengurangi efektivitas kerja sistem dan tentu saja akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Untuk menghindari penyumbatan, air yang akan digunakan pada sistem irigasi tetes harus difiltrasi terlebih dahulu. Irigasi tetes juga kurang baik untuk tujuan perkecambahan tanaman atau persemaian dibandingkan irigasi sprinkle. Penyumbatan juga dapat dihindari dengan penerapan metode irigasi putus-putus. Selain itu, kelemahan penggunaan sistem irigasi tetes dapat disebabkan kerusakan oleh tikus atau binatang lainnya, perkembangan akar tanaman yang terhambat, serta keterbatasan teknis ekonomis. Keterbatasan teknis ekonomis ini dikarenakan penggunaan sistem irigasi tetes memerlukan investasi yang relatif lebih tinggi. Namun, hal tersebut dapat dibatasi dengan menggunakan bahan lain yang terjangkau sebagai emitter, seperti tutup botol bekas dan lain-lain. Perusakan oleh tikus ataupun binatang lainnya dapat diatasi dengan memastikan keadaan greenhouse bersih sehingga tidak menjadi sarang tikus maupun binatang lainnya. Sistem irigasi tetes indoor juga memiliki kemampuan dan keterbatasan, antara lain: A. Jenis tanaman. Jenis tanaman yang cocok untuk diterapkan sistem irigasi tetes salah satunya adalah tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Akan tetapi pada penggunaannya, irigasi tetes kurang baik di dalam perkecambahan tanaman dan timbulnya akumulasi pada zona akar. Pemilihan komoditas tanaman yang memiliki sifat dapat tahan di kondisi kurang air merupakan pilihan yang tepat dalam pengaplikasian sistem irigasi tetes, karena tetap menjaga kondisi tanaman tumbuh dengan optimal, di samping menekan biaya maupun menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan dalam penyediaan air. B. Jenis tanah dan topografi. Jenis sistem irigasi tanah tetes dapat digunakan dan diadaptasi pada hampir seluruh jenis tanah dan topografi, serta sistem ini baik untuk digunakan pada area yang mengalami kekeringan dan lahan pertanian yang terbatas. Namun penggunaan sistem irigasi tetes dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan peningkatan kandungan kalsium karbonat serta penurunan kadar bahan organik dalam tanah. Kalsium karbonat dapat berfungsi sebagai material tanah yang membantu dalam mempertahankan kestabilan strukturnya. Penggunaan irigasi tetes pada topografi tanah lereng dapat mempercepat penurunan
kestabilan struktur dan kadar bahan organik pada tanah di bawah lereng. C. Sumber air dan kualitasnya. Secara umum, sistem irigasi tetes hanya menggunakan air 30-50% lebih rendah daripada sistem irigasi lainnya, seperti irigasi sprinkler. Sistem ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk secara signifikan dengan memberikan suplai air serta pupuk untuk dapat diarahkan langsung ke perakaran tanaman. Namun irigasi ini membutuhkan sistem filtrasi yang mumpuni untuk menyaring sedimen-sedimen yang terbawa dari sumber air atau hasil dari reaksi kimia dari nutrisi yang terbawa oleh air. Di kondisi iklim, irigasi tanaman secara teoritis diperlukan sebagai pelengkap apabila curah hujan tidak mencukupi untuk menutup kehilangan air tanaman yang disebabkan oleh evapotranspirasi. Oleh karenanya, penggunaan irigasi tetes sangat berguna terutama dalam upaya efisiensi air pada musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, sistem irigasi saluran terbuka cenderung kurang efisien, di mana akar hanya menyerap 10% air yang diberikan dan sisanya terbuang melalui perkolasi, evaporasi, dan lainnya. Pada penggunaan dalam ruangan, iklim itu seperti suhu dan kelembaban masih memberikan pengaruh. Pada contoh kasus hidroponik, di mana suhu dan kelembaban dalam ruangan percobaan mempengaruhi tingkat penguapan nutrisi yang diberikan pada tanaman dalam budidaya tanaman hidroponik.